Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Berkat Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting dan diprioritaskan dalam hidup kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, sehingga Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-32. Firman-Nya berkata demikian, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar kita, menasihati kita keistimewaan dari kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Kita harus memahami bahwa kerajaan surga ataupun kerajaan Allah seringkali dipertukarkan dalam kitab Injil-Injil. Lain kali kerajaan surga dan kerajaan Allah itu hal yang sama. Tetapi juga lain kali kerajaan surga ataupun kerajaan Allah itu hal yang berbeda. Berbedanya adalah kalau kerajaan surga itu berbicara mengenai tempat di mana ketika orang percaya meninggal maka sudah tersedia tempat di surga. Atau pinjam kata Yesus, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah saya menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu. Itu namanya kerajaan surga, itu juga seringkali namanya kerajaan Allah. Tapi ada juga kerajaan surga ataupun kerajaan Allah yang menunjuk kepada pemerintahan Allah yang terjadi di atas muka bumi ini. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, salah satunya adalah untuk menegakkan apa yang namanya kerajaan Allah yang terjadi di atas muka bumi ini. Makanya ada ayat-ayat firman Allah, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi itu perbedaan kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Nah, nats konteks ini, kerajaan surga ataupun kerajaan Allah bukan menunjuk kepada tempat yang akan saudara dan saya tuju setelah mengalami kematian, tapi dalam konteks perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, kerajaan surga ataupun kerajaan Allah itu menunjuk kepada pemerintahan Allah di atas muka bumi ini, di mana saudara dan saya sebagai gereja adalah warga dari kerajaan Allah. Nah, apa keistimewaan dari kerajaan surga ataupun kerajaan Allah itu? Disebutkan oleh Yesus dengan 2 perumpamaan, biji sesawi dan ragi. Yang pertama kita melihat perumpamaan menunjuk kepada biji sesawi, ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih,
Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dari perumpamaan tentang biji sesawi ini, kita melihat keistimewaan dari kerajaan sorga itu. Yang pertama adalah perkembangannya yang luar biasa. Hanya dari satu biji sesawi yang kecil, kerajaan Allah, pemerintahan Allah itu dimulai dari yang namanya Yesus Kristus itu. Dari satu pribadi, biji yang kecil akhirnya tumbuh lebih besar daripada sayu yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Itulah perkembangan yang luar biasa dari kerajaan Allah sampai saudara dan saya sekarang ini. Itu dimulai dari satu pribadi namanya Yesus Kristus, dan berkembang menjadi 12, yaitu para rasulnya, terus bertambah sampai sekarang ini. Saudara dan saya yang percaya dan beriman kepada Dia, saudara dan saya adalah warga-warga dari kerajaan Allah yang digambarkan di sini sudah menjadi pohon, dan burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Itulah keistimewaan kerajaan sorga yang pertama, karena perkembangannya yang luar biasa. Dan kita percaya ini terus berkembang karena saudara dan saya sebagai warga-warga kerajaan Allah yang terus memberitakan Injil kerajaan Allah, sehingga akan semakin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus dan dengan sendirinya akan menjadi warga dari kerajaan Allah itu. Yang kedua, keistimewaan dari kerajaan surga ataupun kerajaan Allah yang Yesus sampaikan melalui perumpamaan tentang ragi, ayat 33. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kerajaan surga juga digambarkan seperti ragi. Kecil sekali, tapi punya pengaruh yang luar biasa. Dari satu adonan ragi itu, tapi bisa mengkamirkan semua adonan. Padahal dari hal yang kecil saja, sedikit saja. Di sini kita belajar keistimewaan kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Yang kedua adalah pengaruhnya yang luar biasa. Dan buktinya saudara dan saya yang jadi pengikut Yesus itu salah satu dari pengaruh kerajaan Allah yang luar biasa. Mengubah orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengubah orang-orang penjahat kelas kakap akhirnya jadi penginjil. Pembunuh menjadi pemberita Injil. Salah satunya Saulus yang menjadi Paulus. Itu salah satu pengaruh dari kerajaan Allah yang luar biasa itu. Dan tidak terkatakan berapa jumlah orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh kerajaan Allah itu, yang mengubah dan mentransformasi hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu dari ragi yang sedikit, tapi bisa mengkamirkan seluruh adonan. Dan itu jelas menunjuk kepada pengaruh yang luar biasa dari kerajaan surga itu. Nah, berbahagialah saudara dan saya kalau saudara dan saya adalah duta-duta Kristus bagi kejayaan kerajaannya. Berbahagialah saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yang menjadi warga-warga dari kerajaan surga ataupun kerajaan Allah ini. Sehingga saudara dan saya juga punya impact, punya pengaruh dampak terhadap orang lain, supaya kerajaan surga, kerajaan Allah ini terus membawa dampak pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Inilah keistimewaan dari kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami akan keistimewaan dari kerajaan Allah ataupun kerajaan surga. Bahwa kerajaan surga punya hal yang luar biasa, yaitu perkembangan yang luar biasa dari satu biji sesawi yang kecil, tapi akhirnya bisa menjadi pohon dan banyak orang yang bersarang.
tapi juga punya pengaruh yang luar biasa. Sedikit ragi bisa mengkamirkan semua adonan. Rohmu yang kudus tolong kami untuk terus menjadi duta-duta Kristus bagi dan untuk kejayaan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Hamba mohon berkat bagi umatmu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari